Tersangka robot trading Net89, Andreas Adrianto dan Semi telah menjadi warga negara Konoha. Salah, Kamboja. Nah, terus apa yang harus dilakukan gitu kan? Nah, mari kita bahas. Sebenarnya berita ini sudah saya post 2 hari yang lalu di stories di website aslinya, salah satu website tentang Kamboja. Cuman mungkin orang tidak notice dan kagak bisa bahasa Inggris gitu ya. Baru sehari sesudahnya ada video dari Pak Chandra Teja yang membahas ini. Kemudian sehari berikutnya baru ada kumparan. Cuman banyak orang yang kok nggak dibahas sih? Kenapa gini? Ya udah. Sebenarnya kalau mau gua bahas itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa ya? Semakin dibahas ini akan memberikan inspirasi pada penjahat-penjahat lain untuk lari ke Kamboja dan menjadi warga negara Kamboja. Ternyata menjadi warga negara Kamboja itu gampang. Cuman setor duit berapa ya? 250.000 US kalau nggak salah ya. Tapi ya udahlah, biar kalian nggak penasaran gue bahas ya. Jadi teman-teman, kalau saya melihat, ya sudah, ini mengaku kalah aja. Memang member itu kalah, kemudian si bos robot trading menang. Tapi ketika menang, apakah dia ngambil duit semua? Enggak. Kenapa? Di kasus robot trading Net89 sudah banyak aset yang disita oleh polisi. Cuman yang aneh dari kasus Net89 ini adalah kenapa tersangka yang lain tidak masuk penjara. Sedang kayak Wahyu Kenso, yang dari ATG, ya kan? Ataupun DNA Pro ketika jadi tersangka udah masuk penjara lagi. Itu yang kita harus tanda tanya. Ada apa ini ya? Dan kemudian setahu saya ini udah lama sekali teman-teman ya. Tapi nggak P21 menurut info yang beredar bahwa dia ini P19 sampai 7 kali. Gue menjadi tanya-tanya apakah ada yang berkepentingan di situ? Apakah ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan? Kita nggak tahu. Karena dengan status quo itu bisa quote on quote ya. Ini tersangka ini bisa jadi ATM berjalan ya. ATM-nya siapa? Tentukan sendiri. Tapi buat para member yang tergabung paguyuban apapun ya, sekarang begini teman-teman ya, sebenarnya yang buron tuh nggak cuman Andreas sama Semi aja. Kita lihat ada Daniel C, V dari DNA Pro, kemudian Putra Wibowo, Viral Blast ya. Itu kalau dia di Kamboja terus lu mau ngapain gitu? Apa bikin pemburu bayaran? Kemudian terjunkan ke Kamboja untuk menangkap, kayak menangkap Osama bin Laden, kayak di film-film Extraction itu pasti nanti butuh duit lagi ya. Atau just move on, anggap aja kita ketipu, cepet diselesaikan, itu cepet dibagi. Kamu nggak kepingin kayak korban si Evo Trade yang sudah mulai bagi-bagi duit. Anda masih lama loh dibanding kasus robot trading yang lain. Kenapa masih lama? Karena banyak aset yang disita itu berupa properti yang which is harus dilelang dulu apa segala dan itu perlu waktu. Kalau kamu menunda-nunda, kalau saya melihat ya kasus Net89 ini agak unik dan menarik ya. Ditunda-tunda karena dengan alasan untuk mengumpulkan aset sitaan. Pertanyaannya mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Itulah salah satu alasan kenapa tersangka tidak ditangkap itu karena mau mengumpulkan aset sitaan. Tapi sampai kapan teman-teman? Mau sampai 2027? Kan harus ada deadline-nya dong. Just move on. Kalau menurut saya ya, just move on, cepat disidang, cepat diputus bersalah, cepat asetnya dilelang, kemudian cepat dikembalikan ke korban. Dan biarkan korban itu move on to the next life teman-teman. Nggak kayak sekarang. Kasus udah dari tahun 2022 awal sampai sekarang masih gantung, nggak jelas.